Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan analisis kovarian dari penjualan kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Apep. Jadi bisa dilihat di sini tabel penjualan kami. Itu yang pertama kami melakukan iklan online. Pada 2 minggu pertama itu sebelum iklan penjualannya 1, kemudian setelah iklan penjualannya meningkat menjadi 3, dan begitu juga dengan diskon, terus penawaran offline dan juga bonus. Kemudian untuk baris kedua ini penjualan pada minggu ketiga dan keempat, dan yang ketiga ini penjualan pada minggu kelima dan keenam. Dan dapat pula total penjualan kami selama 6 minggu itu sekitar 51 produk, 51 pieces gantungan kunci. Di sini untuk SSBG-nya itu diambil dari total dari yang untuk iklan online, terus total dari diskon, total dari total dari iklan online dikuadratkan sampai total dari bonus dikuadratkan dibagi 3 dikurang total dari ini ditambah ini dikuadratkan dibagi dengan 12. Terus kalau untuk SSWG yaitu yang iklan online sesudah dikuadratkan ditambah per poin-poinnya dikuadratkan semua dijumlahkan, terus dikurang dengan total iklan online dikuadratkan sampai bonus dikuadratkan dibagi 3. Untuk SSBGX-nya yaitu total dari iklan online dikuadratkan ditambah total dari diskon dikuadratkan sampai total dari bonus dikuadratkan dibagi 3. 3 itu dari ini ada 1, 2, 3 subjek. Terus dikurang dengan total ini ditambah ini dibagi dengan 3 dikali 4, yaitu ini ada 3 dikali 4 ada 4 variabel. Lalu untuk SSWGX yaitu setiap poin ini dikuadratkan dijumlahkan lalu dikurang dengan total dari iklan online dikuadratkan ditambah total diskon dikuadratkan sampai total bonus dikuadratkan dibagi 3. Lalu untuk SPBG untuk iklan online totalnya yaitu sebelum dan sesudah dikalikan dijumlahkan diskon sebelum dan sesudah dikalikan sampai bonus sebelum dan sesudah dikalikan dibagi 3, lalu dikurangin dengan iklan online ditambah total iklan online sesudah sampai bonus dibagi 3 dikali 4. Lalu untuk yang SPWG yaitu per poin dikali sebelum dan sesudahnya sampai semuanya lalu dikurang dengan total iklan online sebelum dan sesudah dikali sampai bonusnya dibagi dengan 3. Lalu didapatlah jumlah seperti ini dan
yaitu dari pada kolom pertama, baris pertama, yaitu diambil dari SSBGX, lalu yang ini dari SPBG, ini dari SPBG, dan ini untuk SSBG. Lalu yang bagian WG juga seperti itu, ini SSWGX, ini dari SPWG, ini SPWG, dan ini SSWG. Dari bagian WG diambil dari BG, diambil dari yang bagian BG semua, dan bagian SSCPWG dari yang WG semua. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas tabel ANCOVA. Ini sebenarnya kita tinggal input saja Farel, Auki, Ferdinand. Boleh fokus ke sini dulu. Ini kita tinggal input saja Ferdinand. Kita input. Nih, adjusted sum square itu kita ambil dari sesuai source of variance-nya. Ini kan BG, berarti kita cara yang BG. Kalau ini adjusted, berarti dia ada apostrophe gitu. Jadi yang SSBG yang ini kita input ke dalam sini. Yang WG-nya juga sama, kita cara yang ada apostrophe-nya. Jadi yang ini kita input ke dalam sini. Paham kalian? Paham. Baik, selanjutnya untuk degree of freedom itu derajat kebebasan kita cari dari K dikurangi 1. K itu apa, Ferdinand? Benar. Jadi di sini kan jumlah perlakuannya itu kan ada 4. Berarti jumlah variabelnya itu juga ada 4. Nah, sedemikian sehingga K dikurangi 1, 4 dikurangi 1 itu 3. Lalu untuk degree of freedom yang WG-nya atau yang within groups-nya itu didapat dari N ini semua. Jadi 3 dikali 4 berapa? 12 dikurangi 4 itu dari variabelnya. Variabelnya kan ada 4. Berarti 12 dikurangi 4 itu 8. Setelah itu dikurangi 2 karena dia ada 2 perlakuan, sebelum dan sesudah. Jadi kita ulang dari awal, dia 3 dikali 4 karena ada 4 variabel dan ada 3 baris. Lalu dikurangi 4 karena ada 4 variabel. Lalu dikurangi 2 karena ini sebelum dan sesudah. Paham? Nah, selanjutnya itu kata-kata SS ini adjusted SS-nya dibagi dengan derajat kebebasannya. 7 dibagi 3 itu hasilnya 2 sekian. 3 dibagi 6 itu hasilnya 0, sekian. Untuk F hitungnya itu tinggal SSBG dibagi dengan SSWG. MS ini sebenarnya. MSBG dibagi dengan MSWG. Dapatlah F hitungnya ini. Lalu kalau kita lakukan uji hipotesis, itu kita mendapatkan kalau F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, yang artinya ini prima H0. Artinya semua perlakuan ini tidak signifikan ke dalam penjualannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya signifikan. Sebelumnya 2, sesudahnya 5. Mengapa kita bisa dapat data yang tidak signifikan hasilnya? Itu karena angkanya terlalu kecil. Jadi komputasinya sulit untuk menerima datanya dan memperhitungkan selisihnya. Ini kan selisihnya terlalu dekat, jadi dia tidak begitu bisa memahami datanya, sehingga ini didapatkan tidak signifikan. Paham, Ferdinand? Paham. Selanjutnya untuk tabel ANOVA, itu kurang lebih juga sama. Yang SS-nya kita cari yang tidak ada apostrophe-nya. SSBG yang ini, yang SSWG yang itu. Lalu untuk derajat kebebasan ini juga sama. Kalau derajat kebebasan yang WG, ini hanya 3 dikali 4 dikurangi 4. 3 dari 3 baris, 4 dari 4 variabel, dikurangi 4 juga dari 4 variabel. Hasilnya itu 8, plus MS-nya ini tinggal dibagi saja, SS dengan DF-nya. Lalu F hitungnya kita bisa lihat ini dapat kecil lagi, Ferdinand. Cuma 1,57 sekian. Ini artinya dibandingkan dengan F tabelnya, ini juga tidak signifikan. Nah, alasannya juga balik lagi ke tabel ANCOVA yang tadi. Begitu. Effect size-nya? Selanjutnya kita melihat effect size di mana melakukan perhitungan dari SSBG aksen dibagi SSBG aksen ditambah SSWG aksen sehingga didapat effect size-nya 0,64 atau 64%. Di sini dapat kita lihat dari penjualan iklan online, diskon, penawaran offline, bonus dari 4 variabel ini.
kita mendapatkan 64% pengaruh terhadap penjualan produk kita. Oke, baik, terima kasih. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi kenapa di ANOVA itu dia nggak dikurangi C lagi? Karena si ANOVA dia mengabaikan covariat ini tadi. Jadi yang dia bandingin cuman fokus ke iklan online, diskon, penawaran offline, dan bonus. Jadi C-nya nggak ada. Tapi di ANOVA ada C kan? Iya. Nah, jadi N-K aja si ANOVA. Karena ANOVA kan memang sebenarnya dia cuma membandingin tanpa ada lagi pemecahan itu tadi kan. Kalau misalkan ANOVA bedanya itu dia ada apakah itu sebelum sesudah kayak tadi atau libido dan partner libido kayak tadi contoh yang di JASP ya. Jadi itu penyebab beda di DF ya, degree of freedom-nya. Terus juga tadi apa ya yang mau Ibu tanggapi ya? Bukan tidak bisa memahami data. Jadi dengan selisih yang kecil-kecil seperti ini mungkin karena Ananda kan baru ya berjualannya. Angkanya kecil-kecil, jadi secara statistik itu tidak signifikan gitu perbedaannya, walaupun secara matematis itu sudah jelas ada peningkatan, tapi secara statistik melihatnya masih kecil lah gitu. Mungkin kalau Anda perpanjang waktu penjualan sebelum dan sesudahnya, maksudnya sesudahnya yang terpenting sebenarnya sesudah ya. Maksudnya kan kalau sebelum kan memang kita belum ngapa-ngapain, nggak apa-apa lah misalnya datanya kecil. Nah sesudah itu kan harusnya lebih panjang, misalkan 3 bulan gitu. Itu kan bisa jadi angkanya di sini jadi 10, 15. Nah itu sudah pasti secara statistik dia akan terbaca sebagai data yang signifikan. Karena kalau statistik dengan kayak gini memang dia sudah mengefektiviskan 64,9 ya, tapi karena kecil sekali jadi dia anggap sebagai ini kayaknya belum bisa disimpulkan signifikan. Karena kalau seandainya ini di dalam 3 bulan dianggap statistik kok kecil sekali peningkatannya, berarti dianggap kayak nggak ada ininya gitu ya, nggak ada efek gitu, walaupun secara efek size-nya sudah 65%. Nah kalau efek size-nya ini misalkan tinggi, nah itu bisa jadi kajian karena seperti yang tadi, padahal dia signifikan tapi efek size-nya kecil. Nah itu bisa jadi kajian lebih lanjut untuk saran peneliti selanjutnya, atau Ananda kaji lebih dalam kenapa seperti itu, padahal signifikan tapi kok efek size-nya rendah, ini tidak signifikan tapi kok efek size-nya tinggi. Nah itu juga sesuatu yang kayaknya ada kontroversinya gitu, bisa disoroti lagi. Mungkin itu saja tambahan dari Ibu, boleh ditutup.